Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Sistem Cerdas yang berjudul Perkembangan Tren Terbaru dalam Temu Kembali Informasi. Di sini ada saya sendiri, Friza Zelani. Yang kedua ada Muhammad Haikal. Yang ketiga ada Aldo Yoga Hadi Pratama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi dan informasi telah membawa kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Mudahnya mengakses informasi secara cepat telah membawa pencarian informasi mencakup area studi yang luas. Dan akibatnya juga mempengaruhi tren temu kembali informasi. Perkembangan terakhir di perpustakaan pada era sekarang menuntut proses temu kembali mengalami inovasi yang melahirkan tren-tren terbaru seperti web dan digital telah membawa sebuah revolusi besar dalam pencarian informasi. Dalam kurung Lichbergen 1992. Pada perpustakaan konvensional, pengguna harus datang ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam perpustakaan digital, perpustakaan yang datang menyediakan layanan kepada pengguna melalui jaringan internet. Dan itu dengan adanya jaringan, maka lebih banyak perpustakaan yang dapat dimanfaatkan. Dalam jaringan tersebut ada resource sharing, yaitu tersedianya banyak sumber yang dibagi oleh berbagai lembaga dan adanya sambungan ke sumber-sumber informasi tertentu dalam jumlah banyak. Sumber-sumber informasi dalam perpustakaan digital dapat selalu diperbarui oleh pustakawan dengan cepat sehingga informasi yang disajikan selalu baru. Sumber informasi yang ditawarkan oleh penerbit secara online juga dapat selalu diperbarui dalam waktu cepat. Selain itu, format-format baru sumber informasi juga dapat diwadahi dalam perpustakaan digital ini. Pransky dalam kurung 2001 menjelaskan bahwa perkembangan perpustakaan digital dapat membantu proses manajemen sistem informasi perpustakaan melalui fungsi otomasi sehingga proses pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitik beratkan pada bagaimana mengontrol sistem administrasi layanan secara otomatis terkomputerisasi. Pengembangan perpustakaan digital akan dapat menghemat biaya yang besar pada akhirnya. Namun, keberhasilannya tergantung pada kemampuan perangkat-perangkat yang digunakan, infrastruktur peralatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang mendukung. Pengguna perpustakaan digital pada zaman sekarang disebut pula dengan digital native. Max Prensky pada tahun 2001 yang memperkenalkan istilah digital native dan digital immigrants. Menurutnya digital natives atau pribumi digital adalah orang yang lahir ke dunia yang sudah syarat dengan teknologi digital dan sebab itu mereka sangat fasih menggunakan teknologi tersebut. Sedangkan digital immigrants atau pendatang digital adalah orang yang lahir ke dunia yang masih analog tapi kemudian tumbuh dalam lingkungan digital. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Haikal. Saya akan membacakan perumusan masalah. Perkembangan perpustakaan dengan membuat tulisan digital informasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah membuat perpustakaan digital menggunakan jaringan supaya lebih cepat memberikan layanan bisa secara offline ataupun online. Manfaat penelitian. Adanya manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi penulis. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan apa yang telah penulis terima tentang jaringan selama belajar di Universitas Jatinegara Indonesia. 2. Penulis menjadi mampu untuk membuat suatu perkembangan perpustakaan digital menggunakan jaringan tersedia. Manfaat bagi perusahaan. Bagi pihak pelayanan, memudahkan memenuhi kebutuhan pengguna agar pengguna mau menggunakan layanan perpustakaan. Selanjutnya bisa dibacakan dengan teman saya, dengan Aldo juga. Ya, bab kedua, landasan teori. Perpustakaan dapat diartikan yakni perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang substansinya merupakan sumber informasi yang di setiap saat dapat digunakan oleh pengguna jasa perpustakaan. Definisi di atas mengisyaratkan bahwa perpustakaan memiliki spesifikasi tersendiri mengenai fungsi dan peran. Temu kembali informasi menurut Konchen yang dikutip oleh Pendit 2008 dalam kasus bahasa Inggris, kata retrieve berhubungan dengan dua hal, yaitu untuk mengingat dan upaya mencari sesuatu yang dipakai kembali. Konchen juga menjelaskan kata-kata retrieve yang dikaitkan dengan dokumentasi
yang dicari. Lebih spesifik lagi, kemampuan komputer dapat dikaitkan dengan recall atau mengingat. Lanjut 2008 menambahkan, dalam bahasa Indonesia kata retrieve diterjemahkan menjadi tamu kembali. Jadi kata information retrieval diterjemahkan sebagai temu kembali informasi. Dan selanjutnya digital native, secara simulation perubahan juga terjadi pada faktor demografis sosiokultural, periode kelahiran atau usia penduduk yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang berbeda. Periode tertentu dikelompokkan sebagai golongan penduduk atau lazim disebut generasi sesuai dengan periodenya. Generasi yang lahir pada periode yang diidentifikasikan dengan sebutan digital native. Ada pendapat yang menyebut bahwa Google Generation, istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh Mark Prensky awal 2001, digital native adalah kelompok generasi yang lahir pada era digital. Sementara generasi yang lahir pada era sebelumnya namun akrab dengan teknologi digital, yaitu disebut dengan digital immigrant. Perkembangan IT memicu percepatan pertumbuhan generasi dalam dunia digital dengan perbandingan 1:7. Artinya suatu tahun di dunia nyata dengan tahun 7, tahun di dunia digital sebagaimana ditunjukkan dengan riset Fortune Consulting. Grup berikut, handphone 98,4%, laptop 57,6%, kamera digital 34,3%, dan PC 30,1%. Berdasarkan hasil riset tersebut, yang sama aktivitas yang dilakukan di NG menggunakan internet 94,2%, membaca buku pengetahuan 87,1%, dan main game 67,9%, baca majalah 46,8%, dan baca komik 34,1%. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Afrizal, bab ketiga. Ya, untuk bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan perpustakaan yang relevan. Studi kepustakaan, selain dari mencuri sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperoleh dalam kurung Bongin Burhan 2004. Sekian dari kami kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.